Baik, perkenalkan nama lengkap saya Jeffrianus Naes, NPM 12220042. Saya dari kelompok 5. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung analisis kelayakan finansial pada tanaman perkebunan dengan membuat contoh kasus usaha tani tanaman mangga. Berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan bersama Meriola Desa Eban mengenai budidaya tanaman mangga dengan luas lahan 0,3 hektar dengan jumlah tanaman sebanyak 30 pohon. Sebelum kita menghitung NPV, IRR maupun Net BC, perlu kita ketahui dahulu aktivitas dari budidaya tanaman mangga untuk menghitung biaya yang dilakukan untuk budidaya tanaman mangga. Berdasarkan data yang sudah kami dapatkan dari hasil di Desa Eban, ini adalah aktivitas-aktivitas untuk usaha tani mangga. Ada 13 macam, mulai dari lahan milik sendiri dengan masa panen, di mana kegiatan-kegiatan ini ada yang dilakukan 1 kali, 2 kali dalam setahun. Selama tanaman mangga itu masih ada terus dilakukan. Baik, perkenalkan, nama saya Brigita Adiananda Costa, NPM 120058. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan panen hanya dilakukan pada tahun ketiga, tidak pada tahun 1 ataupun kedua. Setelah itu kita identifikasikan di sini ada data dalam 1 tahun untuk biaya pengeluaran dari masing-masing aktivitas sudah tertera di sini. Kemudian kita harus mengetahui berapa umur ekonomis dari tanaman mangga tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu sekitar 20-35 tahun, dan tanaman mangga tersebut bisa berproduksi pada usia 3-5 tahun, sehingga pada tahun ke-0, ke-1 dan ke-2 itu tidak menghasilkan sama sekali. Kita juga perlu mengetahui berapa harga tanaman mangga per kilogramnya dan berapa tingkat produksinya. Jadi untuk harga mangga biasanya Rp 20.000 per kilo. Untuk tingkat produksi itu sekitar 200 kg per hektar. Per tahunnya. Kemudian kita perlu tahu juga tingkat suku bunga dari mangga tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, suku bunga itu 8,75%. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertus Leki Santos, NPM 12220060. Setelah semua data sudah kita dapatkan, maka kita bisa mulai mengidentifikasi berapa biaya tahun ke-0 dari tanaman mangga. Jadi total biaya untuk tanaman mangga tahun ke-0 didapatkan dari aktivitas lahan milik sendiri, persiapan lahan, pembuatan lubang tanam dan jarak tanam, penanaman penaung setiap 5 tahun dari tahun 0, 5, 10, dan 15, pembibitan penanaman, sehingga mendapatkan total biaya tahun ke-0 sebesar Rp475.000. Untuk mendapatkan biaya tahun ke-1 dan tahun ke-2 didapatkan dari biaya dalam 1 tahun pengendalian alang, biaya dalam 1 tahun pengendalian erosi, biaya dalam 1 tahun pemupukan,
pemangkasan, pengelolaan penaungan, pengendalian hama terpadu, sehingga mendapatkan biaya totalnya sebesar Rp450.000. Untuk biaya tahun ketiga hingga 35 didapatkan dari biaya tahun pertama hingga kedua setiap tahun ditambah dengan biaya panen, sehingga mendapatkan total biaya sebesar Rp540.000. Baik, untuk mendapatkan biaya tahun ke-5, 10, dan 15 didapatkan dari biaya tahun ketiga hingga 35 ditambah dengan biaya penanaman penaung setiap 5 tahun dari 0, 5, 10, dan 15, sehingga mendapatkan total biaya sebesar Rp585.000. Perkenalkan, nama saya Irenius Kelvin Pangkong, NPM 12220069. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan. Oke teman-teman, setelah kita menghitung biaya dalam kegiatan usaha tani tanaman mangga, selanjutnya kita akan menghitung produksi mangga, penerimaan, serta pendapatan dari usaha tani mangga. Dapat kita lihat di sini pada tahun ke-0, B yang dikeluarkan oleh Bapak Mario Ola itu sebesar 475 dalam melakukan usaha tanaman mangga. Pada tahun pertama, Bapak Mario Ola mengeluarkan biaya sebesar 450.000 dalam melakukan usaha tanaman mangga. Pada tahun kedua, Bapak Mario Ola mengeluarkan biaya sebesar 450.000 juga dalam melakukan usaha tani mangga. Begitupun pada tahun ketiga, Bapak Mario Ola mengeluarkan biaya sebesar 540.000 dalam melakukan usaha tanaman mangga. Begitupun pada tahun keempat, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, yang dimana sampai pada tahun 35. Oke, selanjutnya kita melihat produksi yang dihasilkan dalam usaha tani mangga yang dilakukan oleh Bapak Mario Ola. Pada tahun ke-0, produksi yang dihasilkan oleh Bapak Mario Ola yaitu 0, dikarenakan pada tahun ini, yang dimana pada tahun ke-0, Bapak Mario Ola belum menghasilkan atau belum panen mangga, dikarenakan pada tahun ke-0 tersebut tanaman mangga dalam masa perkembangan yang dimana belum menghasilkan buah, sehingga di sini pada produksi 0. Oke, kita lihat pada tahun pertama produksi juga 0, dikarenakan tanaman mangga masih dalam perkembangan yang dimana belum menghasilkan buah untuk dipanen. Begitupun pada tahun kedua. Nah, kita lihat di sini pada tahun ketiga, Bapak Mario Ola memproduksi atau memanen 100 kg buah, yang dimana pada tahun tersebut Bapak Mario Ola melakukan panen dan menghasilkan 100 kg buah mangga. Pada tahun keempat, Bapak Mario Ola memproduksi mangga sebesar 200 kg. Pada tahun kelima, Bapak Mario Ola juga menghasilkan 200 kg mangga dalam panennya. Begitupun pada tahun ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya, yang dimana sampai pada tahun ke-35. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada penerimaan. Kita lihat pada tahun ke-0, penerimaan yang didapat oleh Bapak Mario Ola masih 0, karena pada tahun 0 tersebut Bapak Mario Ola belum menghasilkan produksi buah mangga. Dapat kita lihat di sini, penerimaan itu kita menjumlahkan atau di sini pada penerimaan kita mengalihkan produksi dikalikan dengan harga buah mangga per kilogram. Maka kita lihat di sini 0, dikarenakan
produksi pada tahun ke-0 itu masih 0. Oke, kita lihat pada tahun ke-1 penerimaan dalam usaha tani mangga Bapak Mario Ola juga masih 0, dikarenakan pada tahun pertama ini Bapak Mario Ola belum menghasilkan panen buah mangga, sehingga di sini penerimaannya masih 0. Kita lihat pada tahun berikutnya juga sama seperti pada tahun sebelumnya. Pada tahun pertama tanah belum menghasilkan atau belum memproduksi buah mangga. Selanjutnya kita lihat pada tahun ketiga. Nah, kita lihat di sini penerimaan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu sebesar 2 juta rupiah, yang dimana penerimaan sebesar 2 juta rupiah ini didapat dari hasil produksi Bapak Mario Ola yang dimana sebesar 100 kg dikalikan dengan harga mangga per kilogram pada tahun ketiga. Nah, sehingga penerimaan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu sebesar 2 juta rupiah. Kita lihat pada tahun keempat. Pada tahun keempat Bapak Mario Ola produksi yang dihasilkannya yaitu sebanyak atau sebesar 200 kg. Untuk penerimaannya di sini sebesar 4 juta rupiah, yang dimana penerimaan ini kita dapat dari hasil produksi buah mangga yang dihasilkan oleh Bapak Mario Ola dikalikan dengan harga buah mangga per kilogram, yang dimana 20.000. Jadinya di sini 200 kg dikalikan dengan 200 kg dikalikan dengan 20.000, sehingga hasilnya 4 juta rupiah. Kita lihat pada tahun kelima, penerimaan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu juga sebesar 4 juta rupiah, yang dimana di sini kita lihat produksi 200 kg mangga dari usaha tani Bapak Mario Ola dikalikan dengan harga mangga per kilogram, yang dimana 20.000. Kita lihat pada tahun ke-6, penerimaan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu juga sama, dikarenakan produksinya 200 kg juga, yang dimana hasil atau penerimaan yang didapat sebesar atau sebanyak 4 juta rupiah. Oke, kita lihat pada tahun ke-7, penerimaan yang didapat juga itu sama pada tahun sebelumnya sebesar 4 juta rupiah. Begitupun pada tahun ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya sampai tahun ke-35. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada pendapatan atau keuntungan. Pendapatan keuntungan dari usaha tani tanaman mangga yang dikelola oleh Bapak Mario Ola. Kita lihat di sini pada tahun ke-0. Pada tahun ke-0, Bapak Mario Ola belum mengalami pendapatan atau belum mengalami keuntungan. Dikarenakan kenapa pada tahun ke-0 ini Bapak Mario Ola belum mengalami atau belum mendapatkan keuntungan? Dikarenakan pada tahun ke-0 ini produksi yang dihasilkan oleh Bapak Mario Ola itu masih 0, sehingga yang mengakibatkan penerimaan 0 juga dan pendapatannya juga. Oke, pendapatan ini kita dapatkan dari kita mengurangkan penerimaan dikurangi dengan biaya, yang dimana kita lihat di sini penerimaan yang didapat pada tahun ke-0 Bapak Mario Ola itu sebesar 0, sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan pada tahun ke-0 itu sebesar 475.000, sehingga kita langsung lihat di sini jumlah yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu minus 475.000, yang dimana artinya itu mengalami pada tahun ke-0 itu Bapak Mario Ola masih mengalami kerugian, belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan belum adanya produksi tanaman mangga pada tahun ke-0. Begitupun pada tahun ke-1 dengan 2 dapat kita lihat di sini pendapatan atau keuntungan
yang didapat oleh Bapak Mario Ola dalam berusaha tani atau usaha tani jagung, dalam usaha tani tanaman mangga masih mengalami kerugian dikarenakan belum adanya produksi. Pendapatan dan keuntungan yang didapat oleh Bapak Mario Ola pada tahun ketiga ini kita lihat di sini sebesar 1.460.000, yang dimana 1.460.000 ini kita dapat dari penerimaan dikurangi dengan biaya, yang dimana biaya yang dikeluarkan Bapak Mario Ola pada tahun ketiga itu sebesar 540.000, sedangkan penerimaan yang diterima oleh Bapak Mario Ola pada tahun ketiga ini sebesar 2 juta rupiah. Maka di sini kita lihat, kita langsung mengurangkan penerimaan dikurangi dengan biaya, yang dimana pendapatan atau keuntungan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu sebesar 1.460.000 rupiah. Kita lihat pada tahun berikutnya, pendapatan atau keuntungan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu sebesar 3.460.000, yang dimana pendapatan ini kita dapat dari penerimaan dikurangi dengan biaya, yang dimana penerimaan pada tahun keempat ini sebesar 4 juta rupiah, sedangkan biaya yang dikeluarkan itu sebesar 540 rupiah. Jadi pada pendapatan atau keuntungan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu sebesar 3.460.000. Kita lihat pada tahun berikutnya, pada tahun kelima, pendapatan dan keuntungan yang didapatkan oleh Bapak Mario Ola itu sebesar 3.460.000, sama seperti pada tahun sebelumnya, dikarenakan produksi pada tahun keempat dan kelima ini sama, yang dimana sebesar 2 juta ini mana sebesar 200 kg. Sehingga di sini kita lihat keuntungan atau pendapatan yang didapat oleh Bapak Mario Ola itu dalam usaha taninya itu sebesar 3.460.000. Begitupun pada tahun berikutnya, pada tahun ke-6, 7, 8 sampai dengan tahun ke-35. Pendapatan atau keuntungan yang didapat itu sama, di mana 3.460.000. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Win Fastikal Sonia UD, NPM 12220063, saya dari kelompok 5, saya dari program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menghitung NPV, IRR, dan Net B per C. Kita perlu ketahui dulu informasi berapa diskon faktornya. Diskon faktornya dapat kita cari dengan menggunakan tabel seperti ini. Misalnya, dalam tabel itu kita cari tingkat suku bunganya. Kalau pada data yang kami peroleh, tingkat suku bunganya itu 8,75%. Tetapi kalau tidak, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus 1/1 plus I dipangkatkan dengan T, tahun di mana data tersebut ada. Yang berikutnya, kita akan menghitung NPV. NPV adalah perbandingan antara pendapatan dikalikan dengan diskon faktor. Setelah itu kita jumlahkan. Seperti ini ya teman-teman. Pendapatannya min 475.000 dikalikan dengan diskon faktornya 1, maka hasilnya sama ya teman-teman, min 475.000. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai dengan 35. Oke, baik teman-teman. Setelah itu, untuk mengetahui NPV-nya,
kita jumlahkan secara keseluruhan nilainya, maka diketahui nilai NPV-nya. Seperti ini ya teman-teman, nilai NPV-nya kita jumlahkan mulai dari atas, maka hasilnya seperti ini. Jadi baik teman-teman, selain cara manual seperti tadi, NPV juga dapat kita hitung menggunakan Excel. Nah, ini lebih mudah dan gampang tanpa kita harus menghitung nilai diskon faktornya. Dengan cara menggunakan rumus NPV sama dengan sum, kita jumlahkan semua dari atas. Nah, hasilnya tetap sama ya teman-teman, yang dihitung manual dan yang dihitung dengan menggunakan Excel. Oke baik teman-teman, kemudian cara menghitung IRR. IRR kemudian kita klik seperti ini. Kita klik nilai pendapatan mulai dari tahun 0 hingga ke tahun yang ke-35. Nah, di sini diketemukan nilai IRR-nya adalah 86%. Artinya bahwa seandainya suku bunga yang berlaku di pasar itu sampai dengan 86%, maka usaha tani tanaman mangga ini sudah tidak menguntungkan. Tetapi kalau masih di bawah 30%, itu masih menguntungkan. Kemudian kita bisa menghitung net B per C. Artinya kita membuat perbandingan antara NPV yang negatif dan NPV yang positif. Nah, seperti ini. NPV yang negatif kita jumlahkan dulu hasilnya. Setelah itu NPV yang positif kita jumlahkan. Jadi setelah itu dibandingkan NPV positif dan NPV negatifnya, diketemukan nilai, maka kita ketemukan nilai net BC-nya seperti ini. Oke baik teman-teman, setelah kita melihat semua nilai NPV, IRR dan net B per C, maka usaha tani tanaman mangga ini mungkin kurang layak dilakukan karena IRR atau nilai dari tingkat suku bunganya itu tuh 86% memang. Maka demikian cara untuk menghitung. Selamat mencoba.